di udara, pangeran-pangeran kegelapan, itulah ideologi yang sesat. Itu apa? Ideologi khilafah yang anti Kristus. Kalau Pancasila tidak anti Kristus, saudara. Jangan berkata Gilbert itu nggak anti Kristus, saudara. Kalau Anda pendeta-pendeta yang hedonisme itu anti Kristus, saudara. Karena menyesatkan ke orang-orang Kristen. Pendeta-pendeta hedonis yang cari duit, ya, itu adalah anti Kristus. Hati-hati, saudara. Nggak bisa begitu, kita harus realistis lah. Kalau kita mau tolong, tolong. Nah, terus saudara, bagaimana kita melawan khilafah ini, saudara? Ya, bagaimana kita melawan khilafah ini? Ya, Anda masuk dalam Galarua. Masuk. Anda yang Buddha, Hindu, masuk dalam Galarua. Para minoritas, saya mengundang para minoritas. Ahmadiyah, ya, apalagi yang Syiah, Ahmadiyah, Syiah, lalu siapa lagi saudara yang minoritas itu? Gavatar, ya Gavatar bisa Pak Santi Amar, kita rangkul Pak Santi Amar dulu, supaya bisa masuk Galarua Pak Santi Amar, Gavatar ini, terus dirangkul semua, kita ikut ya, terus Anda buka ini ya, kemarin yang di Palangkaraya kita sudah, ini Pak Enardo mana Pak Enardo ya, Pak Enardo ini harus jadi koordinator Palangkaraya nih, harus jadi ketua DPD Galarua Palangkaraya nih Pak Enardo nih. Sudah oke Pak. Sudah oke. Sudah oke ya. Ya. Karena Pak Enardo masanya banyak nih. Pak Enardo ini masanya banyak. Gitu saudara ya. Terus Galarua ini terus bikin proyek-proyek Pancasila ya, bikin pengkaderan Pancasila di situ. Lalu kader-kader yang bagus dikirim ke Jakarta, kita training. Kalau bagus lagi dia spesialnya apa nih? Lingkungan. Kita kirim ke Jepang. Spesialnya di apa nih? Ke human rights, kita kirim ke Belanda. Spesialnya apa nih? Di politik, kita kirim ke Belanda. Spesialnya di apa? Kita kirim ke Amerika, ke Australia. Gitu, saudara. Kita berjejaring nanti sama yayasan-yayasan punyanya Ariel, ya, yayasan Geni. Itu perlu tuh. Saya kepengen Galarua bisa connect sama Geni yang di Salatiga loh. Kalau bisa connect sama yayasan Geni Salatiga itu, keren loh itu. Belajar. Ya, belajar sama Yayasan Geni, bagaimana mereka bisa jadi internasional. Itu yayasan di Jalan Kemiri, Yayasan Geni Salatiga, cari ya. Itu di Jalan Kemiri, tapi itu radikalnya minta ampun. Ya, itu connect sama Greenpeace segala macam. Yang saudara tahu Yayasan Geni ini aktivisnya orang-orang bule juga pada ke situ datang, saudara. Ya. Ya Anjas masuk jadi ya, ikut Galarua Akademi aja Anjas ini, ya, boleh nih Anjas ikut Galarua Akademi ini, ya saudara. Nanti kita juga ya, teman-teman saya yang misalnya ada mau ke Indonesia, nanti mampir ke Galarua, ya kan kita punya posko, ya Galarua kan ada mes di Kalibata, saudara bisa tinggal di sana, ya kan. Jadi teman-teman kita nanti yang dari Australia datang, yang bule-bule itu ya, orang-orang Jepang, teman-teman kita yang dari Jepang, yang dari Korea, yang dari Amerika, bule-bule teman-teman kita, yang mereka simpatik dengan gerakan kita. Saya pun di sini nanti akan bikin, saudara ya, satu movement. Saya lagi bikin satu movement untuk Galarua ini, saudara ya. Bikin stick lagi, enggak apa-apa, kita bikin stick lagi yang khusus untuk sosial. Tapi nggak politik, saya nggak suka politik, saudara ya. Tapi untuk kemanusiaan, untuk human rights, untuk memperjuangkan Indonesia. Ya, nanti saya ajak teman-teman, saya ajak beberapa teman-teman yang dari Iran. Dari Iran itu dijadikan member juga boleh tuh Pak Santi Amar tuh. Teman-teman kita Iran itu kan itu radikal itu. Wah, nanti kalian internasional, mereka kemana nanti jadi itu ya. Nanti ada siapa nih koordinatornya orang-orang Iran ini gitu. Nanti mereka akan rekrut lagi. Sudah diomongin Pak. Mau ya mereka ya? Iya, tahu. Mau. Jadi gitu cara kita ngelawan gitu, saudara. Terus nanti setiap itu kita bikin kader-kader Pancasila. Jadi begitu ada gerakan anti Pancasila, ya nutupin gereja, bakar masjid Ahmadiyah itu ya, bakar masjidnya Syiah, ada apa segala macam pengusiran orang Syiah. Galarua maju pertama kali, langsung dananya sudah dikirim duit. Wah, kerahkan massa, blokade gitu, bikin gerakan Adam kan, aksi damai.
Jadinya kita selalu nongol di situ, di mana ada persekusi, kita jangan terlambat. Kita ini selalu terlambat, ya, di Medan, di Pematang Siantar kemarin, di Medan itu si Pak Bosa, terus si Pematang Siantar yang di Bogor, kita terlambat datang. Harusnya kita selalu hadir. Nah, di Bogor kan kita sudah ada orang kan, sudah ada grupnya Siliwangi sama Sans. Kita sudah ada orang, saudara. Jawa Timur siapa nih? Jawa Timur itu Pak Supriyadi, itu harusnya tuh jadi ketua DPD Jawa Timur itu. Pak Supriyadi, ingat nggak Supriyadi kita itu yang vokal Ya, itu, iya kan? Nah, itu mulai itu. Jawa Tengah siapa? Jogja siapa? Bali. Nah, Bali itu si Kopi Kristi itu kan mau itu suruh jadi koordinator itu. Kristi atau Pak Mulia itu. Kopi Kristi lebih cocok ya. Atau Pak Mulia, tapi Pak Mulia juga diam-diam itu lihai juga loh, itu ligat juga loh dia, cepat. Nah, bisa tuh ya. Ini kalau salah satu, kalau Kopi Kristi di Galerua, memang Pak Mulia di Embun Pagi nanti jadi gembala ya gitu ya. Bisa begitu ya. Gitu caranya saudara ya. Kopi Kristi aja jadikan ketua DPD Galarua ya. Dia lebih vokal soalnya. Bilang, tiga yang tadi saya ngomong ya, minta yang nggak punya kontaknya, minta ke saya, tulis. Gitu saudara. Jadi setiap ada movement langsung cepat kita nanggap. Ada movement kita cepat. Ya, Pak Supriyadi perlu tuh ya. Pak Supriyadi itu perlu saudara ya. Berani dia orangnya. Oh, ini bukan Pak Santi Amar. Kalau saya bilang Pak Santi Amar ini timnya banyak di bawahnya Pak Andi. Tenang Pak Tandi. Ada Bulis, ada Bulinda semua. Kalau Pak Santi kan hanya nyatetin, lalu pada meeting langsung bagi tugas. Makanya perlu ada tim think tank kita. Pak Sanggam yang di Jakarta itu ya. Itu jadi think tank itu Pak Sanggam, Pak Sans. Itu semua harus jadi think tanknya kita. Ya, harus jadi think tank saudara ya. Pak Sanggam, Pak Sans. Itu nanti Pak Suara juga bisa menyediakan itu loh ya. Kalau kemarin kan Pak Suara bilang kalau butuh sesuatu kita boleh bicara sama beliau juga. Pak Suara juga untuk masalah, misalnya kalau kita butuh gudang, butuh ruangan, butuh apa ya kan, kalau kurangan ya. Galarua butuh ini ya, itu kapan kita mau bikin podcast? Kamar buat podcast kapan Bu Linda? Ini Bu Linda kapan nih? Saya udah bilang cepetan bikin loh, nanti keburu adem loh. Bikin studio ya, supaya punya studio sendiri. Nanti saya cuma nebeng studio kalian aja. Ya kan, kalau live, kita nebeng studionya kalian. Galarua Podcast. Bikin ruangannya itu paling habis 10-20 juta paling mahal. Galarua Podcast. Kita benar-benar jauh ke depan. Gitu saudara. Kita perang, benar-benar serukan perang ya. Termasuk dalam berupa advertisingnya kita. Saudara bisa masuk ke ini ya, ke radio-radio, masuk ke semua. Oh, media sosial sudah ya, kita saudara tim media sosial saudara. Luar biasa saudara. Ayo, kita serukan perang ini terhadap khilafah ini saudara. Ya, yang disarankan Pak Suara kemarin ya, kita ya di semua itu penting saudara. Karena sekarang siapa yang kuasai multimedia, dia yang bisa memframing ya. Dia bisa memframing bangsa ini, saudara. Siapa yang bisa memframing multimedia, dia akan memframing bangsa ini. Ya, orang-orang Islam sekarang sudah kuasai multimedia, saudara. Harus diakui. Ingat Saresehan dulu, ya, Saresehan itu dia kuasai multimedia, saudara. Habis kemarin itu ya, Ahok itu ya, diajar sama Saresehan. Jokowi nyaris kalah itu kemarin itu, ya kan? Di blok kan, habis begitu Jokowi menang, dihajar semua Saresehan, ketangkap semua tuh ya. Tangkap semua 20 orang atau berapa orang. Iya kan? Ngeri loh saudara, itu Saresehan itu ngeri loh. Itu kuasai multimedia, bukan yang canggih-canggih. Busernya itu loh, edan itu loh. Suruh saling tuduh buser si John Roo. John Roo itu kan juga buser itu. Satu lagi si yang dokter siapa itu, dokter yang gara-gara dia Ahok kena itu. Ya, itu kan semua yang begitu-begitu kita perlu saudara. Makanya akademisi, ayo gabung ke Galarua, saudara ya. Dokter Sarasen, ya Sarasen kok Saresehan. Ingatnya Saresehan, keluarga berencana. Sarasen ya. Multimedia Anda kuasai ya.
Ini Sanggam luar biasa. Sanggam ini dulu sudah ngomong pribadi ke saya mau di Galarua Pak. Ya, udah ngomong ya. Jadi rekrut ya. Ini Sanggam ini jadi think tanknya Galarua penting ini. Karena Sanggam itu S1-nya ilmu politik, saudara ya. Nah, ini saya memperkenalkan saudara Sanggam Mutakerung. Kita panggil dulu nih orang ini, Sanggam nih. Kita perkenalkan dulu nih. Sanggam. Nah, Sanggam, silakan. Kenalan dong. Siap, Pak. Siap. Tampak muka dong, tampak muka. Nggak apa-apa. Nah, mana tadi? Bentar, saya pin dulu. Nah, ini Sanggam ya. Sebentar, ini Pak Santiamer. Ini Pak Sanggam ini dulu S1-nya ilmu politik, saudara ya. Dari ilmu politik. Jadi bagus juga ya. Jadi ada ilmu yang bisa kita pakai, dan kebetulan Sanggam ini juga cukup vokal, cukup berani, saudara ya. Dan dulu aktif di Damaris, dan juga kita perlu Sanggam channel-channelnya ya, karena Sanggam pernah kerja di marketing, saudara. Bukan marketingnya, tapi di belakang marketing ini ya, kayak event organizer-nya. Jadi dia banyak koneksi-koneksi ke media, saudara ya, ke wartawan segala macam. Oh, ini perlu kita ini berdayakan yang begini-begini ini, gitu, saudara ya. Saudara, ini kita lagi kita buka ya, supaya masyarakat melihat kinerja kita, saudara ya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita nggak main-main ya. Waktu kita bekerja ini kita nggak main-main, saudara. Ya, Bang Sanggam nanti terus aktif terus di Galarua ya. Iya, Pak. Kemarin waktu ya. Saya di setiap komunitas, di setiap tempat saya selalu kampanyekan Pancasila, Pak. Kebetulan kan ada yang terbaru tuh di Afghanistan. Saya kasih tahu, semua negara-negara ini homogen loh. Kita ini unik loh. Negara bangsa, kita sepakat karena Pancasila. Bayangkan seorang anak, ini kasus terbaru, Pak. Jadi dia pergi di negara Afghanistan itu, ada 2 orang putri pergi ke toko baju. Jadi dia karena buka jilbab dilecehkan sama si yang punya toko dan diviralkan. Untuk menjaga martabatnya dan demi khilafah dan ibadahnya, si bapak itu nembak anaknya. Jadi salah satu aku bilang kita harus pilih salah satu, kita harus Pancasila. Jadi Pancasila mau diganti oleh ideologi khilafah. Saya selalu sampaikan dengan bahasa sederhana karena komunitas yang saya temui kan para supir, para tukang becak dan segala macam, dan mereka terima itu. Dan tentu terukur ya, Pak. Saya vokal sama orang-orang muslim dan terukur. Dan memang saya sempat dimarahin oleh beberapa teman, tapi nggak pernah terjadi apa-apa, Pak. Karena saya ukur sama siapa saya bicara, gitu, Pak. Jadi hal-hal kecil yang saya lakukan saya selalu kampanyekan, dan mereka percaya, Pak. Salah satu lagi, Pak. Nama-nama di Sunda, Pak, udah banyak sekali kan nama-nama Asep, semua sudah hilang. Jadi Umar, jadi apa, jadi kita semua dihajar ini, Pak. Jadi kurang lebih demikian, Pak, yang saya lakukan hal kecil, Pak. Betul tuh ya, nama Asep, nama Mengono, ini Budi, sekarang udah ganti ini Ahmad ya. Ahmad, buku ya, pelajaran Pak. Di buku pelajaran membaca di SD negeri udah bukan ini Budi lagi. Ini Budi, ini Wati, bukan ya, tapi ini Ahmad, ini Aisyah. Ya, ngeri ya, saudara ya. Ini Zainab segala macam loh ya. Ngeri ya, saudara ya. Budaya kalian hilang, diganti saudara melalui pendidikan. Kurang ajar ini khilafah ini memang. Bener ya. Makanya saudara masuk ya, ini Anjas harus masuk nih di kader nih, dari muda nih, masih sekolah nih Anjas nih ya. Wajib masuk ini. Saudara, makanya kita perlu punya think tank ya, satu yang kita perlu ada orang-orang. Tim IT kita sudah kuat ya, tapi kita butuh ininya ya, butuh tadi yang seperti Pak Suara bilang, saudara. Siapa kuasai media, dia akan bisa framing Indonesia, saudara. Serius ya, saudara ya, siapa kuasai media, dia bisa framing Indonesia. Apakah kita mau ngajak perang bunuh-bunuhan? Oh tidak, saudara ya, karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi ideologi, saudara. Penguasa di udara, penghulu di udara,
pangeran-pangeran kegelapan, itulah ideologi yang sesat. Itu apa? Ideologi khilafah yang anti Kristus. Kalau Pancasila tidak anti Kristus, saudara. Jangan berkata Gilbert itu nggak anti Kristus, saudara. Kalau Anda pendeta-pendeta yang hedonisme itu anti Kristus, saudara. Karena menyesatkan ke orang-orang Kristen. Pendeta-pendeta hedonis yang cari duit, ya, itu adalah anti Kristus. Hati-hati, saudara. Karena dia adalah orang-orang yang menghancurkan kekristenan dari dalam. Ya, jadi kayak Gilbert itu malah anti Kristus, saudara. Hati-hati, saudara ya. Gilbert dan sejenisnya dengan makhluk-makhluk sejenisnya itu adalah anti Kristus. Ya, sampai itu yang Beol, Johnny Beol, ketua GPDI itu anti Kristus, saudara. Ketua PGI itu anti Kristus, saudara. Komar itu ya. Mau diundang khotbah tarifnya 20 juta. Minta tarif, saudara. Kurang ajar, saudara. Dia diminta meresmikan gereja ngasih tarif. Itu anti Kristus, saudara. Perjuangan kita itu bukan melawan untuk angkat pedang suara. Bagaimana, Pak? Kita nggak perlu angkat pedang. Menang pasti, percaya saya. Ada jalur hukum, jalur multimedia, jalur diplomasi, jalur hukum, jalur multimedia, jalur politik. Menang kita, saudara. Nggak perlu, saudara, pertumpahan darah. Nggak perlu. Kenapa? Siapa yang menumpahkan darah, dialah penjahatnya, dialah yang kalah. Siapa yang menumpahkan darah, dialah yang kalah, saudara. Jangan takut, saudara. Orang-orang Islam pun sekarang sedang ketakutan. Karena sudah dikenal dengan apa? Agama yang suka menumpahkan darah orang lain. Jadi makin mereka menumpahkan darah, makin mereka kelihatan busuknya, saudara. Jadi mereka pun lagi ketakutan sekarang ini. Orang-orang Islam ini, saudara. Gitu ya. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Kita last battle 2023 di tahun ini, saudara. Ini ketua DPD Jawa Timur, Supriyadi. Lanjut.